kali terjadi. Nah, itu. Jadi kalau misalnya kita yang sederhana saja 2 tahun berjalan pemerintahan Kang Jimat Akur ini kan kita lihat ada di RKPD-nya, lalu di RKPD itu tentu basisnya berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah, dan itu sumbernya tentu saja visi misinya. Nah kalau sekarang tiba-tiba ujuk-ujuk ada pembukaan jalan yang ada nggak kira-kira di rencana pembangunan gitu kan? Nah itu kan salah satu bentuk disorientasi juga ya. Itulah yang patut kita curigai ketika ada gitu kan. Hal yang tiba-tiba atau yang ujuk-ujuk tadi itu kita patut curigai kepentingan siapa. Kan tidak boleh kekuasaan itu digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok gitu kan, atau bahkan korporasi kan gitu. Jadi kalau kita bicara publik ya betul-betul harus keseluruhan gitu kan, dari entitas yang menyatakan publik itu. Oke Kang, menarik sekali. Baraya, pada segmen berikutnya ini saya akan mencoba mengupas soal bagaimana seni kepemimpinan, karena ini sebetulnya ada pesanan Kang. Pesanannya adalah beberapa tamu yang kita semahi itu dan juga beberapa komentar ini menjadikan Kang Budi itu sebagai mentornya tanpa langsung. Kang Budi juga nggak sadar bahwa beliau menjadi mentor dari beberapa orang. Katanya gini Kang, kelebihan Akang itu adalah mampu menjembatani antara kepentingan birokrat secara umum untuk kemaslahatan, kesejahteraan, dan suksesnya pembangunan dan pemerintah satu sisi dengan bagaimanapun kepentingan-kepentingan politik. Ketika Akang hadir di DPRD, Akang mampu pesan-pesan penting dari pemerintahan. Lalu ketika berhadapan juga dengan pimpinan, Akang mampu mengkomunikasikan bahwa yang terbaik ini. Nah kira-kira Kang, apa sebetulnya pesan Akang bagi birokrat terutama ini ketika oportunis juga tidak mungkin, tapi loyalis juga harus. Apa jalan tengahnya Kang antara itu? Saya memandang bahwa memang ada bedanya pamong dengan pekerja. Pamong satu sisi dengan pekerja sisi lain. Pamong praja kalau dulu dengan pangreh praja. Pangreh dulu, iya. Ya jadi sebagai seorang pamong itu bukan hanya sebagai pekerja biasa. Kalau pekerja itu dia terbatas pada aturan-aturan formal. Misalnya dengan jam kerja. Nah, dari mulai jam 7 sampai jam 4 misalnya gitu kan. Nah, dialah malah berpikir hanya untuk pekerjaan tadi. Setelah lepas itu dia akan lepas. Tapi seorang pamong itu akan mencoba mendedikasikan dirinya selama dia hidup gitu kan. Bahkan mimpinya juga mimpi tentang apa yang mesti dia dedikasikan terhadap negeri ini. Nah, itu seorang pamong. Misalnya begini, ketika kita ketika kita lewat satu jalan, dia tidak akan berhenti memperhatikan kiri kanan jalan itu. Apakah di situ ada ketidakteraturan, gitu kan? Apakah di situ ada sesuatu yang memang tidak seharusnya, atau memang di situ sudah bagus. Nah, ketika di pinggir kiri kanan itu sudah bagus, dia akan lega. Tapi kalau di kiri kanannya itu tidak bagus, dia akan terusik gitu kan. Itu seorang pamong. Nah, saya memang dididik untuk seperti itu gitu kan, sehingga saya tidak bisa tenang gitu kan, ketika kita melihat sesuatu yang memang tidak seharusnya ada gitu. Nah, dan itu akan terus mempengaruhi baik pemikiran saya maupun perilaku saya gitu, bahkan ucapan-ucapan saya. Sepanjang itu bisa saya lakukan, pasti saya lakukan dengan tindakan saya. Kalaupun tidak, paling tidak dengan lisan saya, atau bahkan mungkin kalau saya tidak kuat juga ya cukup dengan paling tidak dengan hati saya. Dengan hati saya itu. Betul, itu selemah-lemahnya katanya. Betul, walaupun selemah-lemahnya. Nah, itu yang seringkali kita juga coba sampaikan kepada kawan-kawan. Jadi cobalah ketika kita memang ketika kita mentekadkan diri menjadi seorang pamong gitu kan. Nah, tentunya kita harus seperti itu. Nah, pamong itu sendiri juga tidak harus secara formal menjadi PNS, gitu kan? Tapi dalam berbagai banyak aktivitas hari ini, ya itu bisa dilakukan. Karena inti pamong itu melayani ya. Melayani, bagaimana melayani kita, lingkungan kita kan gitu. Nah, dalam kedudukan apapun juga kita bisa lakukan. Nah, lebih jauh lagi memang ini pendidikan di keluarga dan juga selalu saya wariskan kepada anak-anak saya. Yang terpenting dari kita ini adalah
bukan jadi apa kalian. Bukan jadi apa. Bukan jadi apa kalian. Tapi sebesar apa kalian bermanfaat untuk lingkungan. Itu yang saya pada anak-anak, dan itu juga yang saya coba lakukan untuk saya sendiri. Saya tidak kemudian pernah merasa kecil ketika saya tidak diberi jabatan, dan juga saya tidak harus sombong ketika saya diberi jabatan. Nah itu yang saya coba ini kan sampai hari ini, termasuk ada anak-anak saya. Makanya ada beberapa, bukan mantan ya, ada beberapa yang pernah bekerja bersama Akang sampai sekarang. Bukan soal loyalitas, tapi ketika Akang dimanapun hadir, termasuk di sini, ya, walaupun sudah lama sekali Akang tidak lagi, ya teman-teman datang gitu ya. Alhamdulillah. Jadi saya juga kalau ke Compreng misalnya, saya Compreng itu kan sampai tahun 90. Iya. Jadi sudah 30 tahun yang lalu lah gitu. Tapi kalau saya ke Compreng masih ada kawan-kawan yang kenal baik itu di desa maupun di itu masih respect lah gitu kan. Saya ke Kalijati juga sama gitu. Saya di sini alhamdulillah ya di bagian pemerintahan, dan memang karena selama ini saya mencoba berlaku gitu kan, bersikap seperti tadi gitu. Iya, Baraya, saya ingin sedikit menjelaskan ke Baraya dulu ketika di masa penjajahan, bahkan kemudian pada tahun 40 sampai 50-an, ada istilah yang tidak banyak dikenal anak muda lagi. Ada istilah pangre, yaitu mereka yang menjadi pelayan, memimpin tapi melayani. Ada yang dire, yaitu rakyat yang kemudian dilayani. Dan pemimpin yang baik di banyak tempat itu disebutkan ketika dia menjadi pangre tapi hatinya sebetulnya hati rakyat. Karenanya kemudian dia bisa bagaimana melayani dalam arti sesungguhnya. Paling tidak itu yang bagian kecil untuk anak-anak muda, Kang. Nah, sekarang ini, Kang, di masa sudah tidak lagi di birokrat ya, akan tetap melanjutkan pelayanan dengan ada lembaga yang akan juga dengan anak-anak. Ini apa itu, Kang, lembaga yang saya sekarang di desa itu ya? Sedang ngasuh mencoba men-trigger anak-anak untuk mampu juga untuk mau dan mampu melakukan pendampingan terhadap desa sebagai kesatuan masyarakat hukum itu kan. Nah, di desa itu dari sisi kelembagaannya, kemudian dari sisi usahanya, dan dari sisi aktivitas-aktivitas lainnya. Nah, itu ada yang disebut dengan sekolah desa. Sekolah desa. Nah, sekolah desa itu punya berbagai macam modul, baik digital maupun on-site, gitu kan, memberikan atau melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan juga pendampingan. Nah, hari ini yang lebih banyak sedang dilakukan itu adalah pendampingan terhadap BUMDes misalnya. Bagaimana BUMDes sebagai badan usaha milik desa mampu menjalankan misinya gitu kan. Misi untuk sebagai profit center dalam rangka peningkatan sumber pendapatan asli desa. Misinya dalam juga melakukan konsolidasi perekonomian di pedesaan, dan juga misinya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan kekayaan desa untuk pelayanan. Nah, paling tidak itu yang sedang kita coba lakukan. Dan hari ini ada beberapa desa yang sudah mulai dilakukan pendampingan di Kabupaten Cirebon. Nah, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita juga akan coba menjajaki kerjasama dengan pemerintah desa yang untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan. Upaya pendampingan desa itu ya, pendampingan dengan penguatan kapasitas dan itu segala macam. Tahun lalu kita sempat ketemu di Padang. Oh, betul. Ya, tahun lalu sebelum Covid, Kang. Sebelum Covid, dan itu juga dalam rangka ini. Nah, kan? itu kalau itu memang dalam kapasitas saya sebagai konsultan. Nah, jadi selesai saya jadi PNS, artinya saya memang pensiun mempercepat pensiun dengan permintaan itu. Itu juga karena satu alasan ketika saya memang mencalonkan. Nah, kemudian saya bergabung dalam satu perusahaan konsultan. Nah, saya diminta untuk melakukan pendampingan program kemitraan BUMDes di Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi. Itu adalah BLU-nya Kementerian Kominfo. Dan saya sudah
melakukan pendampingan itu sekarang tahun ketiga. Itu memang dilakukan di tahun pertama itu ada 20 BUMDes, mulai Aceh sampai Papua, mulai Sambas sampai ke Belu gitu kan. Jadi di 20 BUMDes di kabupaten. Sekarang sudah ada 32. Nah, dan itu masih akan terus tumbuh. Saya sangat yakin mungkin 2-3 tahun yang akan datang itu paling tidak gitu kan. Karena di Republik ini berdasarkan data yang disampaikan oleh Kemendes masih ada sekitar 13.500 desa yang belum mendapatkan layanan 4G. Oh, 4G-nya ya, belum. Jadi belum ada layanan internet lah gitu kan. Baik seluler dan apalagi layanan internet yang fixed broadband, yang WiFi misalnya gitu kan. Nah, itu ternyata baru sekitar 15% saja. Jadi baru 15% pemanfaat internet yang menerima layanan fixed broadband ini. Itu pun baru di kota-kota saja. Nah, melalui program ini diharapkan terjadi percepatan penetrasi konektivitas internet fixed broadband dengan memberikan kesempatan kepada BUMDes sebagai pelaku usahanya, pelaku layanan dan pelaku usaha. Oke. Jadi itu yang menggarap memang Kementerian Info ya. Nah, itu menjadi itu diinisiasi oleh Kementerian Kominfo dalam hal ini Bakti. Oke, baktinya. Oke, Kang. Jadi intinya baik masih ASN aktif ataupun sekarang sudah pensiun dipercepat, hati Akang tetaplah dari satu desa ke desa lain, begitu saja terus bergerak. Jadi saya memang punya pengalaman dan kesempatan yang unik, yang ini alhamdulillah saya syukuri, sangat saya syukuri. Nah, mulai karir saya itu kan saya berkeliling di desa-desa di satu kecamatan di Compreng. Baru kemudian saya mendapat kesempatan berkeliling di desa-desa dalam satu kabupaten ke desa di kabag pemerintahan. Nah, kemudian setelah itu juga saya diberi kesempatan berkeliling antar desa ketika saya diberi kesempatan 6 tahun di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat. Jadi saya satu Provinsi Jawa Barat waktu itu. Dan setelah itu sekarang saya diberi kesempatan berkeliling di desa-desa di nasional. Lewat dua ini ya, paling tidak. Satu dari Kementerian Informasi, Infocom, satunya dengan proyek yang Akang dan keluarga sedang garap ini ya. Luar biasa, Kang. Ini di bagian terakhir dua hal, Kang. Yang pertama harapan Akang untuk Subang ke depan gitu, terutama bagi anak-anak mudanya. Kemudian yang kedua tentu siapa mentor atau tokoh yang menginspirasi. Ini yang pertama. Apa harapan Akang untuk Subang ke depan? Ya, tentunya sih sejak awal saya sangat berharap Subang ini bisa menjadi pusat pertumbuhan bagi Jawa Barat bagian utara ini, karena letak geografis yang strategisnya dengan potensi wilayah yang begitu kaya, mulai dari gunung sampai sampai pantai begitu kan. Nah, dan juga sumber daya manusia yang tidak kalah unggul, tapi tinggal bagaimana kemudian memanage gitu kan, mengurusnya sehingga betul-betul semua potensi tadi bisa terkelola dengan baik. Dan itu akan menumbuhkan tingkat kesejahteraan yang mestinya Subang ini ya paling tinggi lah di Jawa Barat ini. Nah, tentunya ini akan sangat diharapkan dikelola oleh para pemangku jabatan di pemerintahan yang paling bertanggung jawab untuk itu. Yang tentunya juga memang komponen-komponen lainnya juga semua stakeholder juga berkontribusi gitu kan secara positif. Gitu. Tapi kan orkestrasinya dilakukan oleh pemerintahan. Tetap saja. Gitu. Nah itu. Jadi itu harapannya. Kemudian melihat fenomena sekarang, optimis? Kalau saya sih mestinya optimis. Mestinya gitu kita semua optimis. Karena masih banyak gitu kan stakeholder di Subang yang peduli dan bertekad untuk menjalankan atau untuk bisa mengelola potensi ini dengan baik. Ya walaupun tentunya kesempatannya belum
datang seperti apa yang kita harapkan. Potensi ada, orkestra harusnya sedang dimainkan. Betul. Dan optimisme kita tetap harus ada ya Kang. Nah, sekarang di bagian terakhir sekali Kang, mentor. Kira-kira kalau melihat perjalanan Akang, siapa sosok yang sangat mempengaruhi? Ya, mulai belia sampai sekarang ini Kang. Betul. Kalau yang sangat sosok yang paling mempengaruhi tentunya orang tua, terutama bapak gitu kan. Sejak awal memang seperti yang saya sampaikan tadi, saya dibesarkan dari keluarga yang berlatar belakang pamong desa. Kemudian betul-betul mengabdikan kehidupannya di desa gitu kan. Walaupun pada saat itu pada tingkat angkatan bapak itu tingkat pendidikannya jauh melebihi dari tingkat pendidikan rata-rata pamong desa yang ada lah. Pada saat itu. Tapi beliau memang mau kembali ke desa gitu kan, setelah sebelumnya berkarir di tempat lain. Nah, itulah yang kemudian selalu mengalami kita. Ya setelah itu ya tentunya para pemimpin yang pernah bersama-sama gitu kan mengajari saya waktu saya mulai bekerja. Nah, terutama pada masa kepemimpinan Pak Abdul Wahyan. Pak Abdul Wahyan. Saya banyak diberi pelajaran tentang bagaimana kehidupan ini. Salah satu diantaranya beliau mencoba memisahkan mana hak dan kewajiban seorang bupati dan mana hak dan kewajiban seorang Abdul Wahyan. Ya, pada saat itu beliau misalnya mendapatkan hadiah dari Texmaco. Itu sebesar 2 miliar. Tahun 95 ya, 94, 99. Itu belum ada undang-undang gratifikasi kan? Ya, Pak Abdul Wahyan mendapatkan hadiah 2 miliar dari Texmaco. Nah, seketika itu Pak Abdul Wahyan memanggil kepala Dipenda, waktu itu Pak Bambang Herianto. Nah, menyerahkan uang 2 miliar itu ke Pak Bambang untuk disetorkan ke kas daerah. Kata Pak Bambang, ini bagian Bapak, karena kewajiban Texmaco Pemda itu sudah dipenuhi. Kata Pak Wahyan, kalau saya tidak jadi bupati, apakah Texmaco ngasih kepada saya? Jauh sebelum sosialisasi gratifikasi. Iya, jauh sebelum itu. Pak Wahyan sudah melakukan itu. Kalau saya tidak jadi bupati, apakah Texmaco ngasih ke saya? Kan enggak katanya. Nah, ini ngasih ke bupati. Kalau ngasih ke bupati ya ke kas daerah. Pak Wahyan menyampaikan itu ke kas daerah. Baru kas daerah itu sebagai sumbangan pihak ketiga, sebagai PAD. Dari PAD itu baru ada hak gitu kan, 3% untuk pengelola. Jadi hanya UP saja itu yang UP-nya yang dikeluarkan. UP-nya yang dikeluarkan dan itu juga masih dibagi ke tim, bukan sendiri. Nah, yang 2 miliar itu kemudian beliau anggarkan, minta persetujuan dewan, yang masuk ke APBD. Merinding nih Kang. Contoh-contoh baik seperti ini kan tidak muncul kan? Dianggarkan dan kemudian dianggarkan untuk membangun rumah dinas. Yang dia digunakan untuk rumah dinas yang bupati sekarang itu kemudian seluruhnya itu adalah dari dana itu. Yang mungkin waktu itu belum ada KPK, belum ada gratifikasi, kemudian yang mengharamkan gitu kan secara negara. Tapi beliau masih mengingat gitu kan tentang seperti apa seharusnya gitu kan, membedakan tadi kedudukan sebagai bupati dan kedudukan sebagai nah itu diantaranya. Seringkali juga beliau menyampaikan ke saya misalnya, cobalah kamu itu jangan kemaruk kan istilahnya. Bagaimana waktu itu kan simbol kekayaan itu Lim Siu Leong. Beliau sering menyampaikan kepada saya, sekaya apapun Lim Siu Leong, pernah nggak dia pakai jas 5 sekaligus? Pernah nggak dia pakai mobil 2 sekaligus? Pernah dia menempati rumah 3 sekaligus misalnya? Bahkan tidurnya pakai sarung aja. Tetap aja gitu kan. Artinya kenapa kita mesti kemaruk gitu? Oh, yang kita makan juga cuma seperti itu. Yang kita pakai juga cuma seperti ini. Nah, yang kita gunakan juga seperti itu. Nah, tapi justru tadi bagaimana kemudian kita bisa bermanfaat untuk yang lain. Nah, itulah yang selalu saya. Baraya, ini luar biasa. Saya juga baru mendengar ini dari sosok Pak Abdul Wahyan. Beliau adalah Bupati Subang di awal sebelum reformasi percis, dan Pak Dr. Andes Budi Setia ini menemani beliau sebagai pamong bersama-sama Pak Abdul Wahyan. Ini sosok luar biasa dan tidak banyak yang mengekspos ketika kita semua belum dengar istilah gratifikasi dulu,
bahkan ada relasi kekuasaan, konflik kepentingan dan segala macam. Yang banyak di buku-buku baru yang ditulis oleh anak-anak muda itu. Tapi Pak Abdul Hayyan sudah memberikan contoh baik. Saya ingin ini bagian penting dari diskusi ini, walaupun semuanya daging semua ini diskusi ini. Kang, hatur nuhun pisan. Sudah waktunya. Durasi kita berapa? Sudah 40 menit. Ini durasi melampaui banyak yang lainnya. Ini keren banget, Kang Nuhun. Ya, saya tidak berani mengambil kesimpulan karena dua hal. Yang pertama, beliau itu memang betul-betul mantan birokrat pamong yang dari dulu sejak sekarang tetap saja menjadi pamong. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sebetulnya kalau Allah takdirkan, beliau itu sebetulnya senior saya 4 tahun di APDN. Jadi saya sempat hampir lolos ke APDN tapi lebih memilih Unpad. Dan tidak elok juga orang Minang bilang kalau saya membuat kesimpulan dari diskusi dengan senior. Tetapi intinya simak saja yang 40 menit ini, banyak hal yang beliau sampaikan dan saya bilang semuanya daging semua. Tapi ada inti yang paling penting dari semua itu. Seseorang itu dicetak tidak hanya karena faktor lingkungan awal yang membentuknya, dari ayah beliau, tentu dari ibunya juga, dari saudara-saudaranya, tetapi proses pendidikannya sampai kemudian APDN, kemudian IIP di Jakarta, dan studi-studinya tentang desa membuat beliau ini berkhidmat dari desa di satu kecamatan, kemudian desa di satu kabupaten, dan sampai sekarang tetap menjadi pelayan untuk desa dengan 2 aktivitas besarnya. Saya pikir itu. Terima kasih Akang. Terima kasih. Hatur nuhun, sehat terus. Amin. Nuhun. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.